berbicara, menyatakan cinta kasih Tuhan. Angkatkan jiwa kami, segarkan rohani kami. Berkata-katalah bagi kami. Dan demi nama Yesus Kristus, semua musuh Injil, musuh kebenaran jauh daripada kami. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, tangan Tuhan menuntun dia, dan hikmat Tuhan bekerja di dalam hati pikirannya, dan Tuhan mengurapi mulutnya, sehingga kehendak Tuhan boleh terjadi malam ini. Demikian sekali lagi kami menyerahkan lingkungan kami, juga jaringan Tuhan topang, juga setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir bersama mereka, berkata-kata kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Kita masuk Roma pasal 8 ayat 12. Mari kita baca. Saya baca dari tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari tempat di rumah boleh membuka Alkitab dan mengikuti firman yang akan saya baca. Saya baca 8 ayat 12 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, Ya Aba, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Malam ini kita mendengar firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus, Roh Allah, menyatakan siapa kita. Alkitab berkata, Tuhan Allah mencipta dan bumi beserta isinya selama 6 hari. Dan terakhir dicipta itu adalah manusia. Dan ketika Tuhan Allah mencipta manusia, Dia berembuk, bermusyawarah. Dia berkata, marilah kita, Bapa, Anak, Roh Kudus, bermusyawarah, marilah kita mencipta manusia menurut gambar dan rupa kita. Inilah perbedaan manusia dengan segala ciptaan. Manusia adalah gambar dan rupa Tuhan. Manusia mirip Tuhan. Manusia mewakili Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Adam, baiklah dia merawat dan menjaga dan memanage, memimpin, menguasai seluruh ciptaan. Inilah manusia, manusia wakil Allah, manusia berelasi dengan Allah. Tapi manusia sebagai ciptaan Allah, yang serupa dan segambar dengan Allah, yang boleh berelasi dengan Allah, yang diserahkan
Allah dunia ini dipimpin manusia, tapi dosa merusak semuanya. Dalam Mazmur pasal 8 Daud berkata, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Siapakah anak manusia sehingga engkau mempedulikannya? Dan Daud berkata dalam Mazmur yang lain, ajaib dan dahsyat kejadianku. Sungguh ajaib apa yang engkau perbuat. Inilah identitas manusia. Ajaib, mulia dari segala ciptaan. Karena kita wakil Allah. Karena kita mirip Allah. Karena kita bersekutu dengan Allah. Tetapi dosa merusak itu sehingga kita kehilangan identitas. Kita tidak sadar dari mana kita datang. Kita tidak sadar untuk apa kita hidup. Dan kita tidak sadar kemana tujuan kita hidup. Ini yang membuat manusia itu terasa kesepian, terasa tersendiri, tidak ada nilai hidup, tidak ada makna hidup. Sehingga manusia mencari dalam alam, mencari dalam dunia ini. Tapi manusia tetap tidak menemukan. Manusia bisa menemukan nilai hidup, identitas hidup ketika manusia itu dikasihi Tuhan, dibawa kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut kita dijadikan anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah melalui penebusan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus bukan anak-anak Allah. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Kita anak-anak Allah yang diadopsi. Kita yang semula seteru Allah. Melalui hati dan pikiran kita, demikian Paulus berkata, kita adalah musuh Allah. Dalam 2 Korinti pasal 5. Kita seteru Allah. Tapi Allah mencari kita. Allah menebus kita. Dan Allah mengadopsi kita. Demikian Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah jikalau engkau tidak dilahirkan dari atas. Dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh. Demikian setiap orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dijadikan anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tapi bagaimanakah kita yakin kita adalah anak-anak Allah? Apakah tanda-tanda yang menyatakan kita adalah anak-anak Allah? Saya menikah dengan istri tahun 2003, tanggal 26 Juni. Kami menikah hampir 1 tahun. Tidak ada tanda-tanda istri saya itu hamil. Dia itu rajin kali beli sensitif. Ku bilang, apa itu? Ku bilang, dia tes, terus tes. Masih segaris gitu. Segaris. 3 bulan segaris. Sampai 8 bulan. Udah bosan dia. Beli per kotak. Ku bilang, apa itu? Aku perlu 2 garis katanya. Taruh aja pakai pulpen. Sekali lagi kan dia nangis gitu. Lihat ibu muda gendong anaknya sampai di rumah, dia nangis. Suatu hari, udah 2 garis katanya. Apa artinya 2 garis? Ku bilang, ada adik di dalam. Oh itu artinya 2 garis. Aku bilang aku nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Udah hampir setahun. Lalu aku pergilah ke bidan katanya. Pergilah, aku bilang.
Bidan juga tes dengan pakai garis itu juga. Di sana juga garis 2. Ya, rupanya kalau sudah terjadi kehamilan, hormon pada tubuh wanita itu berubah sehingga bisa dites melalui urin. Tapi karena lama dia tes, aku tidak percaya. Sudah ke bidan pun tidak percaya. Lalu kira-kira apa yang menjadi tanda-tanda itu terjadi? Itu ada 2 garis. Tapi saya tidak ada pengalaman itu. Saya belum bisa percaya. Ya, kira-kira apa tanda-tandanya itu betul? Makin gemuk katanya di sini. Ada bilang makin gemuk. Yang lain lagi mual-mual ya. Iya. Mual ya. Iya, hati-hati ya kalau mual-mual. Apalagi kira-kira? Hah? Ada bilang ngidam. Iya, ada yang ngidam ya. Ada pengen. Ngidam itu ada sesuatu yang dia pengen ya. Iya. Oh, ada yang ngidam. Kalau dia ngidam apa ya? Duren gitu, anaknya nanti keluar seperti duren gitu. Ya, kita punya persepsi ada tanda-tanda itu terjadi. Ya, satu yang meyakinkan saya, oh dia pergi ke pasar, oh dia beli baju, oh dia senang, oh kan katanya. Mulai aku ada percaya sedikit. Bajunya sudah diganti, daster, agak ya makin gemuk sedikit. Tapi gemuknya itu tidak seperti biasa. Mulailah aku yakin. Kira-kira 60% lah gitu. Tambah hari, tambah. Gendut ke depan. Oh baru. Saya, Tapi ada lagi pencobaan dalam pikiran ini. Jangan-jangan ini dia sudah tua, memang gemuknya begitu. Tidak yakin lagi. Akhirnya kami ada sahabat dokter. Kami pergi ke sana. Oh puji Tuhan katanya. Gimana bang? Aku bilang, saya panggil abang kepada dokter itu. Puji Tuhan, laki-laki katanya. Itu keterlaluan. Kupikir perempuan saja sudah wow gitu. Tapi akhirnya 8 bulan, 9 bulan dia jalannya sudah mulai dijaga gitu. Dijaga, saya juga makin menjaga dia. Akhirnya dia agak manja sedikit. Sudah sampailah 9 bulan 1 minggu. Pergi ke dokter. Oh bayinya enggak mau bergerak. Tunggu seminggu, 9 2 minggu. Tetap tidak. Lalu 9 bulan 3 minggu. Mesti dioperasi. Sesar kata dokter. Oh itu aku, Tuhan, aku mau lihat bagaimana bayi anakku gitu. Di sesar, kira-kira 15 menit di ruang operasi, tiba-tiba, wah, gitu. 1,5 jam kemudian didorong keluar. Oh ini anakku, aku bilang sama perawat. Iya, kata perawat. Itu nggak bisa lagi, nggak percaya. Anak itu lahir, bertumbuh hari ini lebih tinggi dari saya. Demikian kita menjadi anak-anak Allah. Kita dengar firman Tuhan dan ada dorongan kita datang kepada Kristus. Dan hari kita datang kepada Kristus, hari itulah kita menjadi ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru? Sebelumnya tidak ada. Tiba-tiba ada. Lahirlah. Di sana ada benih ilahi. Benih Roh Kudus melalui firman Tuhan. Jasa kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita menjadi ciptaan baru. Setelah terjadi ciptaan baru, sifat kita kok lain ya. Ini kok tidak seperti biasa.
Inilah yang dikatakan Paulus dalam ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Tanda pertama kita sudah dilahirkan kembali. Ada dorongan mematikan dosa dan hidup menurut kehendak Tuhan. Paulus di sini berkata, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang. Dalam surat Roma ini ada 3 kali Paulus berhutang. Pertama itu Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang Injil baik kepada Yahudi dan Yunani, baik kepada orang berpendidikan dan orang yang bukan berpendidikan. Aku berhutang. Kapan Paulus berhutang? Ketika Kristus menyelamatkan dia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan yang mengganti kita mati di atas salib. Dia dikubur bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitannya itu memberikan hidup baru bagi kita. Di situ kita ingin mengabarkan Injil. Kita ingin menyaksikan Injil. Kita tidak mungkin diam. Pertama, orang itu sudah menjadi anak-anak Allah. Ada perasaan berhutang, ingin bagi Injil. Kita baca Roma pasal 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil juga kepada kamu, juga yang diam di Roma. Tanda kita sudah dilahirkan kembali. Ada kesadaran berhutang Injil. Kita yang diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus, Dia yang mati dan bangkit. Kita ingin mengucap syukur kepadanya. Kita ingin berterima kasih kepadanya. Tapi Tuhan berkata, berikanlah terima kasihmu kepada aku melalui menginjili orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kapan perasaan sadar berhutang Injil? Kalau belum pernah, yakinlah Bapak, Ibu, Saudara belum diselamatkan, belum dilahirkan kembali. Berhutang Injil. Saya heran ada orang berkata dia sudah diselamatkan, tidak pernah mengabar Injil sekalipun. Saya diselamatkan malam, pagi-pagi di tempat saya kerja itu gempar. Saya cerita Tuhan Yesus. Sampai orang tua saya heran. Dia datang karena dia dengar cerita orang lain, anakmu sudah lain. Harinya dia datang ke tempat saya kerja. Saya juga injili dia. Sampai jam 4 pagi tidak tidur. Oh, dia tahu bahwa saya itu lain, bukan kelainan. Tapi memang sudah dilahirkan kembali. Dia melihat hidup saya yang dulunya minum minuman keras, mabuk, pakai narkoba, main judi. Dia perhatikan, kok lain. Jadi kita jadi anak-anak Allah, ada perasaan berhutang Injil. Yang kedua, yang baru saja kita baca, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
Yang kedua, kita tidak ingin lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita ingin berhenti berdosa. Kita ingin menghilangkan perasaan berdosa itu. Kita ingin hidup seperti Kristus, menyenangkan Kristus. Ini tidak bisa tidak. Dan Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, kamu adalah anak-anak Allah. Siapa yang sudah menjadi anak-anak Allah, dia tidak hidup dalam dosa. Dia tidak mungkin terus hidup dalam dosa karena benih ilahi ada di dalam dia. Burung merpati itu dia tidak suka jorok. Kalau burung gagak dia cari bangkai, dia mau yang busuk-busuk, yang jorok-jorok. Tapi burung merpati tidak. Burung merpati itu makan yang bersih, minum yang bersih. Sehingga Tuhan pakai si Roh Kudus itu burung merpati. Burung merpati juga burung yang setia sama pasangannya. Kita lihat itu burung merpati terbang ke sana, ke sini rame-rame. Dia itu tahu istrinya. Istrinya tahu suaminya yang mana. Burung merpati itu setia dalam hidupnya kepada satu pasang saja. Sehingga hikmat Tuhan memilih burung merpati demikian sebagai simbol lambang Roh Kudus. Orang-orang yang sudah dilahirkan dari Roh Kudus ingin hidup setia kepada Tuhan, suci dalam seluruh hidupnya. Ini yang disebut Paulus, kita berhutang bukan untuk hidup dalam daging, tapi hidup menurut Roh. Bagaimana hidup menurut Roh? Kita mau mematikan kehendak daging. Kehendak daging di sini kehendak berdosa. Kita ingin hidup kudus. Karena apa? Karena benih ilahi, Roh Tuhan ada di dalam kita. Tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan tidak berubah. Ada itu lagu, aku masih seperti yang dulu. Itu sudahlah, itu ke neraka itu. Ada orang berkata, memang aku sudah bertobat, tapi ya main judi biasalah katanya. Oh masa biasa? Apakah tahan? Orang yang sudah diselamatkan susah berbuat dosa. Bukan berarti sempurna hidupnya, tapi susah berbuat dosa. Berbuat dosa sekali itu sakitnya minta ampun. Mau mati rasanya. Dan ketiga, Paulus berkata dalam Roma pasal 13, Paulus berkata, kita berhutang kasih kepada sesama, kepada anak-anak Allah. Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini berhubungan dengan umat Tuhan, anak-anak Allah yang lain. Pertama, terhadap dunia kita berhutang Injil. Terhadap diri kita harus mematikan kehendak daging dan hidup menurut Roh. Dan terhadap sesama umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita ingin mengasihi. Kita rindu bersekutu dengan anak-anak Allah. Kalau ini tidak ada terjadi, itu belum dilahirkan kembali. Ada tanda, ada ciri khas kita sudah diselamatkan. Sehingga Paulus tadi berkata ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ayat 13, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Salah satu harus mati. Mematikan daging. Kalau tidak, karakter Tuhan akan mati dalam kita. Tidak bisa dalam waktu bersamaan kedagingan kita dan benih ilahi dalam kita itu bertumbuh. Tidak bisa. Harus salah satu mati.
mati. Kita mati secara rohani. Karena apa? Karena daging dan roh tidak ada persekutuan. Mesti ada satu mati. Jadi bagaimanakah orang-orang yang hidup mematikan daging? Dikatakan di sini ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tanda kita sudah anak-anak Allah. Kita mencari pimpinan roh Allah. Kita ingin mengikuti kehendak Tuhan. Jadi mematikan daging dan hidup oleh Roh Kudus atau Roh Allah di sini mengikuti pimpinan Roh Allah. Tidak mungkin orang yang hidup tidak berjalan. Hidup ini dikatakan Alkitab berjalan. Sehingga banyak lagu berjalan bersama Tuhan. Ada lagu itu, ke Sion, kami berjalan ke Sion. Ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Dilahirkan kembali, menjadi anak-anak Allah. Artinya berjalan bersama Allah, mengikuti pimpinan roh Allah. Ketika kita mengikuti pimpinan roh Allah, disitulah dosa itu dimatikan. Sehingga setiap orang yang sudah diselamatkan, ada satu kerinduan kepekaan. Mana kehendak Allah. Tidak bisa sudah dilahirkan kembali, dulu pagi sampai sore di kedai kopi. Ini pun tetap begitu. Nggak mungkin, nggak tahan. Terus terangnya, saya diselamatkan bulan Mei tahun 2001, hari Minggu. Tanggalnya saya nggak ingat persis tanggal berapa. Tapi mulai saat itu, saya setiap hari bergumul dengan kehendak Tuhan. Mulai saat itu sampai hari ini, tidak pernah satu hari tidak bergumul dengan kehendak Tuhan. Pimpinan roh Allah. Betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebelumnya kita budak, bukan anak. Budak dari dosa. Budak dari kedagingan. Budak dari setan. Kita seteru Allah. Tapi kita melalui roh Allah dijadikan anak Allah. Bagaimana ini terjadi? Roh Allah itu membawa kita bersekutu dengan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dan 3. Juga 1 Korintus pasal 12 ayat 2 dan 3. Roh Allah membawa kita bersekutu dengan Kristus. Dan Kristus membawa kita bersekutu dengan Allah Bapa. Disinilah kita dijadikan anak-anak Allah. Yang sebelumnya karena dosa kita berpisah dengan Allah, seteru dengan Allah. Dalam kematian kebangkitan Kristus, oleh roh Allah, roh kudus, kita percaya kepada Kristus. Di situ kita diperdamaikan dengan Allah. Bukan saja diperdamaikan, tapi dijadikan anak-anak Allah. Inilah identitas kita tertinggi. Kita boleh diangkat konglomerat menjadi anaknya. Itu kita mungkin sukacita sekali. Atau Pak Jokowi mengangkat kita jadi anaknya ahli waris. Siapapun senang. Famili jauh Jokowi saja, dia seorang presiden, kita bangga. Tapi dalam Kristus, oleh pekerjaan Roh Kudus,
kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi anak-anak Allah. Inilah identitas kita. Inilah yang perlu kita sadar, siapa kita. Zaman ini manusia krisis identitas, sehingga dia mencari identitas dalam hidup ini. Ada orang selfie 3.000 kali sehari, terus posting. Lihatnya, like-nya udah berapa gitu. Like itu bisa dibeli. Like. Tapi apakah Tuhan juga bilang, like gini? Kita perlu apa yang dikatakan Tuhan. Dalam Alkitab ada cerita seperti ini yang sangat-sangat menarik. Ketika Daud menjadi raja, dia berkata kepada pelayannya, masih adakah keluarga Saul yang hidup supaya aku mengasihi dia? Kita baca ya 2 Samuel pasal 9. Saya baca ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saul itu siapa? Saul itu berusaha membunuh Daud berkali-kali. 2 kali Daud lagi main musik, Saul itu ambil tombak mau membunuh Daud. Sekali terjebak di goa, saat itu Saul mau buang hajat. Daud diberi Tuhan kesempatan memotong leher Saul, tapi Daud tidak melakukan. Yang lain lagi, Saul sudah mengkerahkan semua pasukan Israel untuk membunuh Daud. Daud tidak bisa lari kemana-mana. Tiba-tiba ada musuh, diizinkan Tuhan menyerang istana Saul, sehingga Daud lepas. Dan Daud berkata kepada Yonatan, papamu raja betul-betul mau membunuh aku. Yonatan tidak percaya. Kamu yang membela papaku melawan Goliat. Masa sih papaku mau membunuh kamu? Tapi Daud berkata kepada Yonatan, perhatikan. Ada acara. Jikalau papamu marah, itu pertanda dia mau membunuh aku. Kalau aku tidak hadir. Ada acara makan-makan. Saul marah. Di mana Daud? Yonatan mendukung. Tidak ada tugas. Saat itulah Yonatan melempar panah dan menyuruh seorang anak muda, pergilah ambil anak panah, menyatakan kepada Daud, betul kamu harus pergi karena papaku mau membunuh engkau. Setelah itu mereka bertemu, jiwa mereka bersatu. Mereka berjanji akan mengasihi keturunan Yonatan. Karena Yonatan tahu, walaupun papanya raja, tapi Tuhan mau Daud menjadi raja. Demikian Yonatan mengakui, Daud, saudaraku Daud, engkau akan menjadi raja, tapi ingatlah keturunanku. Yonatan tidak menolak kehendak Tuhan. Walaupun Yonatan keturunan Raja Saul, anak Raja Saul, tapi dia mengerti kehendak Tuhan. Daudlah yang menjadi raja. Setelah Daud menjadi raja, Saul mati, bunuh diri. Juga Yonatan mati. Disinilah Daud berkata, carilah keturunan Saul karena Yonatan. Karena Yonatan. Demikian dikatakan tadi 2 Samuel 9 ayat 1. Ayat 7 langsung saya baca ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Ini Daud berkata kepada siapa? Kepada anak Yonatan. Namanya Mephiboset. Mephiboset artinya anak yang mempermalukan. Karena apa?
Mephiboset, kedua kakinya timpang. Hina di mata orang Israel. Tapi karena Yonatan, Daud mengadopsi Mephiboset bukan sebagai penduduk Israel, tapi sebagai anak. Dan sepanjang hidup Mephiboset, dia sehidangan makan dengan Raja Daud. Ini karena Yonatan. Demikian kita karena Yesus Kristus anak Allah. Kita suatu hari akan sehidangan dengan Allah Bapa. Apa artinya? Karena kematian kebangkitan Yesus Kristus, kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan ketika surat Roma ditulis dan zaman itu, adopsi dengan anak kandung, haknya sama. Saya ulang lagi, zaman Alkitab ditulis, anak kandung dan anak adopsi haknya sama. Demikian kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara Yesus Kristus yang akan menerima warisan bersama Yesus Kristus. Saya lanjut baca 2 Samuel 9 ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut. Dia berkata kepada Mephiboset, anak Yonatan, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, kakek daripada Mephiboset, papa dari Yonatan, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 13. Demikian Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Padahal kakeknya itu Saul, Raja Saul, pernah memakai tentara Israel mau membunuh Daud. Bukankah selayaknya Daud berbalas kepada keturunan Saul? Dan zaman itu seorang raja, ketika dia ditabiskan menjadi raja, pertama tugas mereka untuk menjaga kerajaannya itu menghabiskan keturunan musuh. Tetapi waktu itu karena Yonatan, Daud mengasihi Mephiboset. Inilah yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, kita dijadikan anak-anak Allah. Oleh karena itu kita berhutang hidup dipimpin Roh. Kita berkewajiban hidup mematikan kehendak daging. Demikian ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut di sini takut ditolak. Takut di sini takut dihakimi dosanya. Takut di sini takut kepada murka Allah. Saya baca Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh, dengar ya, oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, akan menyucikan tuduhan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan dosa kita. Terjemahan lain, darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perasaan bersalah. Jadi bukan saja dosa kita sudah diselesaikan,
perasaan bersalah pun disucikan, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jangan biarkan setan iblis menuduh dosa masa lalu. Hei semua saudara-saudari, adik-adik khususnya, jangan biarkan iblis menuduh dosa. Karena darah Kristus sudah menyelesaikan dosa kita. Bukan saja dosa kita, tapi perasaan bersalah. Demikianlah Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini bahasa Ibrani. Dan ini panggilan orang-orang Yahudi memanggil papa mereka. Ini bukan ayahku yang terhormat. Bukan. Ini papa. Saya ingat anak saya itu waktu SD, SMP. Papa, katanya. Papa, mana uangku? Katanya. Nggak pernah anak saya, papa aku yang mengasihi aku. Mintalah uang papa sikit. Itu tanda budak. Sampai hari ini, minta uang pak. Kenapa? Nggak enak ikan. Kan nggak mungkin saya bilang, kenapa kau minta uang? Kan nggak mungkin. Kenapa rupanya ikan? Kurang suka aku. Kok bisa dia berkata begitu? Karena papanya. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6. Jikalau engkau berkata, mau berdoa, demikianlah, Bapa kami yang di sorga. Dalam perjanjian lama tidak pernah pribadi, individu, langsung panggil Allah itu Bapa. Kira-kira 50 kali perjanjian lama mengatakan Allah itu Bapa. Selalu dalam bentuk bangsa Israel. Dan Allah sendiri mengatakan anakku selalu itu dalam bentuk satu bangsa. Tidak pernah secara pribadi. Tapi di sini ini pribadi, Papa. Papa. Demikian dekatnya kita dengan Tuhan. Inilah identitas kita sehingga kita bisa menikmati Allah. Kalau orang Jawa, dia panggil papanya itu dengan cara Jawa. Kalau orang Tapanuli, dia panggil papanya itu dengan cara Tapanuli. Kalau orang Barat, dia panggil papanya Daddy. Kalau kita orang Karo, Pa, kaitongat. Kan gitu ya. Itu satu relasi. Demikianlah identitas kita ketika kita diselamatkan. Sehingga Paulus berkata dalam ayat 15 tadi, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi di sini roh kita dan roh Allah membuat kita yakin. Hari saya bertobat, minggu malam itu, tidak ada orang yang meyakinkan saya. Tapi malam itu, 100% tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati saya. Saya pasti diselamatkan masuk surga. Memang setelah berjalannya waktu, ada kadang-kadang ragu. Tapi hari saya diselamatkan, saya heran. Begitu damai. Hari itu saya yakin saya diselamatkan. Karena apa? Karena roh kita dan roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak bisa diyakinkan oleh orang lain, kamu sudah diselamatkan, tanpa diyakinkan oleh Roh Kudus dan roh kita. Perjanjian Lama mengatakan dalam Ulangan 19 ayat 15, satu orang saja saksi
tidak sah. Minimal 2. Demikian untuk meyakinkan kita anak-anak Allah. Ada 2, roh kita dan roh Allah. Sehingga keselamatan itu tidak bisa diyakinkan. Kita menjadi anak Allah bukan karena keyakinan kita, tapi di luar kita ada roh kita dan roh Allah. Kita ada satu pribadi, ada roh kita, ada roh Allah. Menyatakan kita anak-anak Allah. Ayat 16 saya ulang, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristuslah kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Apa yang menjadi warisan bagi Kristus akan menjadi warisan kita. Dengan itu kita juga menerima dan bersukacita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tanda yang terakhir di sini, ada penderitaan kita karena nama Kristus. Ada kesulitan kita karena mengikut Kristus. Orang yang tidak pernah menderita karena Kristus belum diselamatkan. Kristus ditolak keluarganya sendiri. Itu ditulis Yohanes pasal 7. Kristus ditolak orang Israel. Bahkan Kristus disalibkan orang Israel. Dan siapapun rasul yang mengabarkan Injil Kristus menderita. Jadi tanda orang itu diselamatkan terakhir, dia ikut menderita karena nama Kristus. Dan Paulus di dalam 2 Korinti pasal 4 dia berkata, ada tanda dalam tubuhku bahwa aku milik Kristus. Tanda apa? Tanda penganiayaan. Hari kita bertobat, hari itu musuh kita bisa satu rumah, satu kantor. Karena apa? Karena mereka menolak Kristus. Mereka menganiaya kita. Ini tanda kita menjadi anak-anak Allah. Kita memperoleh identitas yang super mulia. Mengapa saya katakan super mulia? Ini melebihi anak raja, anak orang kaya, Bill Gates. Ada orang pengen menjadi anak Bill Gates. Kita melampaui itu. Kita anak-anak Allah. Karena kita anak-anak Allah menerima warisan dari Allah bersama Kristus. Kristus yang menderita, kita juga ikut menderita. Kesimpulannya, saya baca ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ada sukacita menderita bersama Kristus, karena kita memandang ke depan, kita akan dimuliakan bersama Kristus. Apa tandanya kita anak-anak Allah? Kita merasa berhutang Injil. Kita berhutang mematikan kehendak daging. Kita perasaan berhutang mengasihi anak-anak Allah. Pada dunia kita berhutang Injil. Kepada anak-anak Allah kita berhutang kasih. Kepada Roh Kudus kita berhutang mematikan kehendak daging. Itu berhubungan dengan diri kita. Lalu keempat tadi, kita dipimpin Roh Allah, ayat 14. Kelima, ada kesaksian kita anak Allah, yaitu ayat 15 dan 16. Ayat terakhir, yang keenam,
kita menderita bersama Kristus karena kita mengikut Kristus. Tapi jangan lupa kita memperoleh warisan dan kemuliaan bersama Kristus. Semua yang dicari manusia cuma satu, kemuliaan. Dan kita orang-orang yang dikasihi Allah tidak perlu lagi cari. Karena kita sudah menemukan dalam Kristus. Oleh Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita menerima warisan dengan Kristus. Dan kita akan dimuliakan dengan Kristus. Tapi sebelum itu, mengikut Kristus. Kita berdoa. Tuhan, Roh-Mu mengingatkan kami. Siapa kami? Kami yang dulunya seteru Allah, musuh Allah. Oleh anak-Mu Yesus Kristus, kami dijadikan anak-anak Allah. Dan kami dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh yang menyatakan kami anak-anak Allah. Dan kami bersuka cita karena kami diingatkan beroleh warisan bersama Kristus. Di mana Kristus akan dimuliakan, kami juga dimuliakan. Kami diingatkan, kami berhutang kepada dunia, berhutang Injil. Kami berhutang kepada anak-anak Tuhan, kami harus saling mengasihi. Kami juga berhutang kepada Roh Kudus, kami harus mematikan kehendak daging. Kami berhutang kepada Allah, kami harus mengasihi Allah. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengutus Roh Kudus memimpin kami. Dan kami diingatkan, kami ada penderitaan karena Kristus menderita untuk menyatakan kehendak Allah. Kristus yang menderita yang sama hidup di dalam kami. Dan biarlah kami bersuka cita jikalau ada penderitaan mengikut Kristus. Karena suatu hari kami akan dimuliakan bersama Dia. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah sukacita dari surgawi memenuhi hati kami. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Kami boleh bersyukur menyembah Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang mendengar firman-Mu. Berkati usaha mereka, keluarga mereka. Berkatilah iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok Kamis kita kembali melanjutkan eksposisi Injil Yohanes dalam bahasa Karo. Biarlah kita bergabung dan orang-orang yang bisa berbahasa Karo kita undang. Sekian kelas malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.